Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nani Fitria, calon guru penggerak angkatan ke-8, pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 dari UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Munir. Beliau adalah guru matematika dari UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai? Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan hasil yang saya catat bahwa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada proses pembelajaran nantinya yaitu peserta didik dapat memahami kesebangunan bangun data. Ya, jadi begitu. Oke. Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat memahami kesebangunan bangun data. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan? Ya, jadi area pengembangannya saya bagi menjadi dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Jadi pada pengetahuan yang ingin digali dari siswa itu adalah bagaimana siswa itu bisa memahami konsep kesebangunan ini secara menyeluruh sehingga nantinya ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan luar yang berkaitan dengan konsep kesebangunan, siswa itu dapat mengkombinasikannya ya begitu. Kemudian untuk area keterampilannya yang diharapkan dari siswa itu bagaimana siswa dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada tentunya pada proses pembelajaran, termasuk terkait nanti dengan LKPD yang akan saya siapkan sebagai guru dalam proses pembelajaran di kelas begitu. Oke baik, jadi bagian pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Pak. Nah saya ingin mendengarkan Pak bagian rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model, atau dari segi metode pembelajaran yang Bapak gunakan. Ya, jadi model pembelajaran nantinya itu saya menggunakan model di Scopely Learning dengan siswa itu dibagi kelompok dalam diskusinya nantinya sehingga nanti diberikan LKPD, siswa itu bekerja berdasarkan teman-teman di kelompoknya nantinya ya, jadi seperti itu. Jadi guru nanti menyiapkan LKPD sedapat mungkin sehingga bisa mewakili proses pembelajaran yang dilakukan pada hari itu ya begitu. Jadi pembelajaran yang akan Bapak terapkan dengan menggunakan model pembelajaran Discover Learning di mana siswa akan melakukan diskusi kelompok, kemudian menguasai dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam kelas? Untuk medianya itu ya paling buku pakai, kemudian saya berencana menggunakan peta sebagai bentuk yang mewakili atau interpretasi dari perbandingan antara gambaran permukaan bumi yang sesungguhnya dengan gambarannya ya, yang ada di gambarannya ada di peta ya. Misalkan saja begini, saya perlu informasikan misalkan begini. Itu peta kan gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil ya, dalam bentuk diperkecil dengan skala itu tentunya ada perbandingan antara jarak yang sesungguhnya dengan jarak sebenarnya. Nah, itu semua diselesaikan dalam proses kesebangunan dan itu menjadi media saya bagaimana memahamkan siswa itu
sebetulnya kepada konsep kesebangunan 2 tahun daftar ya, kira-kira begitu. Itu jadi buku, saya bisa juga komunikasikan dengan media-media lain yang mendukung seperti peta. Ya. Baik, jadi selain dengan menggunakan buku paket, kemudian media berupa gambar atau Bapak menggunakan peta, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Saya berencana nanti hari Jumat ya, Bu. Hari Jumat ya, Pak. Ya, tanggal berapa hari Jumat nanti? Karena di Di situ kelas berapa? di kelas 9A. Di kelas ya, 9. hari Jumat itu saya punya jam mengajar. Jadi kalau kita yang ibu misalkan tidak berhalangan ya mungkin bisa dilihat bagaimana saya mengajar usaha metode ini nanti di hari Jumat, karena bertepatan saya punya jam pada saat itu. Baik Pak, jadi Bapak punya jam di hari Jumat, di kelas 9A. Jadi saya akan datang di kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat apa yang akan terjadi dalam kelas ya Pak. Nanti setelah kegiatan observasi, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebelum mengakhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Iya, jadi hal yang saya dapatkan dari percakapannya adalah bagaimana saya nantinya pada hari Jumat itu mempersiapkan diri lebih mantap ya, termasuk kepada persiapan RPP-nya, kemudian persiapan media-media yang saya gunakan biar proses pembelajaran itu memang dapat bernilai manfaat, menambah ilmu kepada anak-anak didik yang bakal saya ajar dengan konsep kesebangunan. Jadi intinya saya siapkan media dan RPP-nya. Ya, oke, seperti itu Ibu. Oke, baik, jadi Bapak akan melakukan perencanaan yang pada akhirnya nanti tujuan pembelajaran akan tercapai dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Baik Pak, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Demikian percakapan pra observasi kita kali ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dan bertemu untuk melanjutkan proses pembelajaran kita. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu pengetahuan dari kita semua. Oke, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Dalam mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Pagi ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengecek kehadiran anak sekalian. Ada yang tidak hadir? Siapa? Hari sama aja. Arif? Ada yang tahu informasinya adalah apa? Tidak. Ya, Arif dengan? Ada. Arif yang 9. Arif dengan 9. Oke. Nah, sekalian, kalau ada yang berhalangan ke sekolah, entah karena sakit atau apa, Bapak mengharap untuk berkabar, entah lewat teman, menitip surat dulu lah, sampaikan kembali
sedang mengajar pada hari ini. Dan harus sekalian, adapun judul materi kita pada hari ini yaitu tentang kesebangunan bangun bangsa. Oke, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, sebagai pengantar untuk memberikan lebih semangatnya kita dalam proses pelajaran, saya ingin menyampaikan salah satu pesan dari pembawa risalah, yaitu Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul terakhir pengantar kita. Apa pesan beliau? Pesannya adalah barang siapa yang lebih baik hari ini dibandingkan hari kemarin, maka dia adalah golongan orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Apa makna dari pesan ini, teman sekalian? Bahwa setiap harinya selayaknya kita sebagai manusia itu harus selalu punya progres untuk baik, untuk selalu meningkat dari segi ilmu atau dari segi apapun. Akhlak ditingkatkan, yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik. Ya, jadi begitu teman sekalian. Jadi saya harap di setiap harinya itu kita bersemangat. Karena teman sekalian, saya mau tanya lagi, apa kabarnya pagi ini? Baik. Apakah masih tetap semangat? Masih. Oke, teman sekalian, sebagai materi prasyarat untuk memahami bank datar, yaitu kita harus memahami tentang perbandingan dan bank datar. Jadi sebelum kita memahami apa itu kesebangunan bank datar, anak-anak sekalian itu harus paham dengan perbandingan dan bank datar itu sendiri. Kenapa? Karena dua hal ini tidak terlepas dari bank datar dan dua hal ini, perbandingan dan bank datar, tidak terlepas dari kesebangunan dua bank datar. Oke, anak-anak sekalian, saya ingin bertanya, ingin kembali kepada proses pembelajaran kita yang telah lewat bersama-sama kita. Apakah ada di antara kalian yang masih ingat tentang perbandingan? Ada? Oke, ada yang bertanya. Coba Kudria memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbandingan. Perbandingan adalah selisih persamaan dari dua besaran yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B dengan A dan B, dua besaran bersatuan sama. Ya, betul sekali bahwa perbandingan itu adalah membicarakan tentang selisih dari dua persamaan. Ya, selisih dari dua persamaan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B. Ya, yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B. A per B ini adalah dua besaran. Adalah dua besaran. Besaran itu saya Bapak menginformasikan bahwa ini sesuatu yang dapat dinilai dengan bilangan. Ya, jadi kita membandingkan sesuatu itu untuk dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Artinya perbandingan itu akan kita lakukan pada sesuatu yang bersatuan sama. Oke, lanjut. Kalau bank datar ada yang masih ingat? Oke, Nursian. Bank datar merupakan bank yang memiliki pembukaan data serta memiliki dua dimensi. Ya, jadi bank datar itu adalah
bangun yang memiliki permukaan datar dengan dua dimensi. Dua dimensi yang dimaksud, misalkan kita kasih bangun datar itulah persegi panjang. Dua dimensi yang dimasukkan di mana? Ada panjangnya, ada lebarnya. Ada panjang, ada lebar, ada panjang, dan ada lebarnya. Ya, jadi inilah yang dimaksud dengan bangun datar, dibatasi oleh dua dimensi. Oke, dibatasi oleh dua dimensi. Oke, selanjutnya anak sekalian, apa manfaat kira-kira kita belajar tentang kesebangunan bangun datar? Manfaatnya adalah terkadang begini anak sekalian, terkadang kita tidak bisa menjangkau suatu tempat yang tinggi dengan alat ukur yang kita punya. Nah, pada saat kita tidak bisa menjangkau dengan alat ukur yang kita punya, misalkan kita mau mengukur berapa tingginya menara. Misalkan kita pernah jalan-jalan ke Majapahit semua? Ada menara yang sangat tinggi? Pernah naik mengukur ke sana? Berapa tingginya? Tidak. Nah, pada saat seperti itu, untuk mengetahui berapa tinggi menara, kita tidak perlu naik ke menara. Digunakan apa? Kita hanya menggunakan misalkan sebuah tongkat yang ditancapkan kepada tanah, mengukur berapa tingginya tongkat. Kalau tongkat kan ya mungkin semeter 2 meter boleh lah kita. Ya, kita menancapkan pada saat yang sama kita mengukur menara yang begitu tinggi. Misalkan di sini ada menara yang sangat tinggi. Nah, paling bagaimana mengetahui bahwa berapa tingginya menara ini? Kita cukup mengukur berapa panjang bayangannya, kemudian berapa tinggi tongkat ini, berapa panjang bayangan dari tongkat ini. Ya. Nah, ini semua bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep kesebangunan. Atau pernah praktek mengukur tiang di pramuka? Pernah. Ya, di pramuka itu menggunakan konsep kesebangunan sebenarnya. Ya, jadi kita tidak perlu naik ke menara mengukur menara berapa tingginya, kita tancapkan tongkat ke tanah, mengukur berapa tinggi tongkat dan panjang bayangan yang disenari oleh matahari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan kepada anak sekalian untuk dapat memahami konsep tentang bangun datar. Jadi harapan kita setelah kita mempelajari bangun datar, dari konsep apa itu konsep kesebangunan, kemudian syarat-syarat dari dua bangun yang sebangun. Harapan besarnya kepada anak sekalian adalah memahami tentang bagaimana kesebangunan dari dua bangun datar tersebut. Sekarang Bapak akan membagi kelompok pelajar ini sebagai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang anak sekalian coba perhatikan di halaman 230 di bukunya. Di situ ada gambar yang akan kalian amati. Ada gambar yang akan kalian amati. Sudah ada semua bukunya? Ya. Oke, di gambar itu ada tertulis original, kan? Ya. Kemudian ada tertulis optical zoom. Original itu maksudnya adalah gambar aslinya, sementara optical zoomnya itu adalah hasil dari yang tadi difoto atau diapa lalu diperbesar. Ya, diperbesar. Perbesarnya itu tidak dilihat optical zoom berapa. Kalau dua kali, ya berarti diperbesar 2 kali. Kalau optical zoomnya 4 kali, berarti diperbesar 4 kali. Jadi dia lebih besar dari
gambar aslinya. Nah, perhatikan baik-baik anak sekalian. Dari original ke optical zoom itu apakah beda gambarnya? Beda. Bedanya bagaimana? Yang originalnya kecil, yang optical zoomnya besar. Kalau bentuknya bagaimana? Sama atau tidak? Sama bentuknya. Jadi sekalipun bentuk besar, ya bentuknya masih tetap sama. Oke, sekarang perhatikan dari buku yang kalian amati kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata gambar asli dengan hasil optical zoomnya itu ya secara ukuran dia berbeda tapi bentuknya sama. Ya. Kalau yang di zoom itu adalah bunga, maka bentuk zoomnya yang keluar itu akan sama dengan originalnya atau gambar aslinya. Oke, dari situ anak sekalian, dari dua gambar yang kalian amati, apa ini satu ini? Manusia yang apa orang yang main apa itu? Ski, main ski. Selancar itu? Ya. Ya, oke. Selancar ya. Ya, itu juga hasil optical zoomnya dari originalnya ke ke gambarnya itu lebih besar dari gambar kan? Ya, dibanding originalnya. Oke. Nah, dari pengamatan kita itu anak-anak sekalian, itu menunjukkan tentang makna dari kesebangunan. Ya, makna dari kesebangunan. Kesebangunan ini merupakan materi yang kedua dari kekongruenan dan kesebangunan. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tentang kekongruenan bangun daftar. Nah, perasaan minggu yang lalu itu Bapak telah menyampaikan bahwa materi kita pada pekan depan, maksudnya hari ini adalah tentang kesebangunan bangun daftar. Nah, anak sekalian, karena kita sudah sampaikan, mungkin ada yang belajar tadi malam. Ada? Ya, kalau ada kira-kira, kalau Bapak tanya ini, apa pengertian dari kesebangunan bangun daftar? Coba ada yang bisa angkat tangan? Kesebangunan bangun daftar. Ada? Persiapan? Ya Pak, Oke, silakan Sabiruddin. dua bangun data dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tapi ukuran berbeda. Ya, jadi berdasarkan pengamatan kita, ya, dan apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa dua bangun datar itu dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama sekalipun ukurannya berbeda. Saya kasih contoh ini, Bapak kasih contoh tambahan. Kita ambil bangun datarnya. Misalkan saya ambil bangun datar apa namanya ini? Persegi apa ini? Persegi panjang atau persegi ini? Ajar kalian. Persegi panjang. Sekarang kita ambil persegi panjang A, B, C, D. Saya buat persegi baru lagi, persegi panjang baru, yang mungkin bentuknya sama kalau persegi panjang, tapi ukurannya berbeda. Misalkan saya kasih nama yang ini A, B, C, D, yang satu ini E, F, G, H. Maka dua bangun ini dikatakan sebangun. Kenapa? Karena satu bentukan ini. Ya, sama-sama bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda. Nah, bangun-bangun yang seperti ini dikatakan dia sebangun. Ya, dikatakan sebangun. Oke, selanjutnya anak sekalian, bangun dikatakan sebangun itu memiliki dua syarat. Ya, memiliki dua syarat. Ya, syarat yang pertama adalah, atau dia sudah pelajari tentang syarat dua bangun sebangun? Ada?
Sebelum Bapak menjelaskan, ada tentang syarat dua bangun sebangun, Arif? Mungkin bisa disampaikan dari hasil pembelajaran kalian semalam, ada? Harga ya, silakan, harga Saputra. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, lanjut. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi dua syarat bangun itu dikatakan sebangun. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki besar yang sama. Kemudian sisi yang seletak itu memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar yang mana yang dimaksud dengan sisi yang seletak. Gimana gambarnya, kelihatan sampai ke belakang? Kelihatan? Kalau tidak kelihatan saya tambahin. Kelihatan? Oke, perhatikan. Yang mana yang dimaksud dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya? Perhatikan gambar ini. Sama bentukannya, persegi panjang, satu lebih besar, satu lebih kecil. Baik, kita lihat. Sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A yang ini itu bersesuaian dengan sudut E. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut F. Apalagi sudut C itu bersesuaian dengan sudut G. Lanjut, sudut apa lagi? Sudut D dengan sudut H. Iya, sudut H. Kalau dia bersesuaian, maka besar sudutnya itu adalah sama. Besar sudutnya adalah sama. Lanjut. Sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Yang mana sisi yang seletak? Sisi mana kira-kira yang satu letak, satu bentukan? Sisi mana? Sisi AB seletak dengan apa? Iya, jadi AB itu seletak dengan EF. Kalau dia seletak bagaimana? Dibandingkan AB banding EF. Kemudian apalagi yang seletak? Coba sebutkan. BC dengan FG. Berarti kalau dibandingkan BC banding FG. Kemudian apa lagi? CD dengan GH. Masih ada? Sudah berapa sisi? Sudah 3. Masih ada? DA dengan HE. DA dengan HE. Oke. Nah, dimaksudkan sisi yang seletak memiliki perbandingan yang sama. Nilai yang didapatkan dari hasil perbandingan ini adalah sama. Misalkan yang satu dapat 1/2, yang satu dapat 1/2, yang satunya juga pasti dapat 1/2, dan begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan memiliki nilai perbandingan yang sama. Memiliki nilai perbandingan yang sama. Itu yang dimaksud dengan apabila sisi-sisinya yang seletak itu kita banding-bandingkan, maka hasil yang kita dapatkan dari perbandingan itu adalah sama. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, saya akan membagikan LKPD lembar kerja untuk kalian jawab secara berkelompok. Ya, dan ini kalian jawab berdasarkan pengamatan kalian di buku dan hasil pembelajaran kalian. Ya, silakan dilihat. Ya, silakan lihat LKPD-nya. Jadi LKPD-nya itu dikerja secara berkelompok. Nanti kalau kalian sudah kerja, salah satu dari kalian itu ada yang menampilkan hasilnya, mempresentasikan hasil kerja kalian di depan, dan teman-teman kalian yang lain kalau ada yang kurang jelas atau tidak sama dengan pekerjaan kalian, boleh mengajukan tangan untuk bertanya kepada temannya yang sedang mempresentasikan hasilnya. Kalian lihat bukunya sebagai penunjang yang memberi tentang kesebangunan dorong data. Jadi ada LKPD ini yang dibikin sama divisi.
kemudian ini misalkan setelah main kan itu nanti dan ya ini ya silakan kerja ya kerja silakan kerja ya silakan bantu temannya untuk bekerja jangan biarkan temannya hanya mengerjakan sendiri ya silakan kerja ya itu bukunya ini sampai ada kendala ya yang melihat untuk berbeda pengamatan kalian juga tadi gimana kamu ini mantap biasa ya ini di sini periksa di atas bentuk bersejarah ini ya bangun lihat lah ini nama bangunnya ya ini silakan diisi ya. Itu perhatikan di situ ada dua bangun yang kelihatan. Dua bangun ini kalian identifikasi dan sebutkan apa nama bangunnya ya. Ini bangun datar kan? Bangun datar. Pada pembelajaran kita yang telah berlalu ya bersama kita, ini adalah salah satu jenis-jenis bangun datar. Jadi kalian sebutkan bangun ini bangun apa kan? Ya bangun ini bangun apa? Ya ABCD bangun apa? EFGH bangun apa? Oke silakan. Silakan. Itu selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kita dari masing-masing kelompok dengan dua masalah yang saya berikan. Yang pertama adalah masalah perbandingan sebagai prasyarat untuk lebih memahami sebangun dua bangun datar, dan yang kedua masalah kedua tentang bangun datar. Jadi di LKPD kalian itu ada dua soal yang termuat. Dan saya minta dari dua kelompok ayah bisa mewakili untuk presentasi. Dari soal satu ini tentang perbandingan dan soal kedua tentang kesebangunan. Oke, mungkin ada yang bisa mewakili? Ada? Dari ya, bagaimana kelompok tiga? Oke, kelompok tiga akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, untuk kelompok yang lain, silakan menyimak apa yang disampaikan oleh teman kalian sebagai hasil kerjanya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, boleh tanyakan secara langsung. Oke, silakan Pak. Ini ada spidol. Ya, silakan diperhatikan baik-baik apa yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 3, di mana dalam persiapan acara dalam masalah di atas merupakan perbandingan senilai dengan nilai bentuk perbandingan adalah banyak mula banyak tepung. Ya, silakan. Lanjut. Ya. Mungkin teman kelompoknya bisa dibantu hapus dulu itu yang sampai ada pembantu. Sekarang aku hapus. Ya, yang lain silakan perhatikan. Oke. Kalau itu bisa ya.
pekerjaan yang lain? Apakah sama atau berbeda? Kalau berbeda boleh ditanyakan. Kalau menurunkan kan? Dia mau buat kue 100 kue, tepungnya itu berapa kilo? 20 kilo. Kalau ibu mau menerima pesanan 250 kue, kira-kira berapa banyak tepung yang dibutuhkan? Dia menggunakan konsep perbandingan banding senilai. Ingat tadi perbandingan itu dilakukan pada dua besaran yang sama yang dibandingkan. Sama dengan sebangunan baru kita pelajari, membandingkan itu harus kepada besaran yang sama. Oke. Bisa mungkin ke bawahnya kalau ya peta. Peta itu mau digunakan untuk menghitung jarak pulau, jarak suatu daerah, suatu negara yang lain. Ya, berapa banyak tepung yang diperlukan? 50. Oke. Inilah hasil pekerjaan dari teman kalian bahwa jika kita ingin membuat 250 kue, maka tepung yang kita butuhkan adalah berapa? 50 kilogram. Jadi begitu menjawab. Oke, silakan duduk. Ya. Oke. Bagaimana pekerjaannya sama semua? Sama. Oke, alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa kalian sudah memahami materinya dengan baik. Oke, pada KPD yang nomor 2, ada yang bisa mewakili? Ada? Ada yang bisa mewakili? Ya, mungkin dari kelompok 1. Ya, Bu Bia, siapa? Ya, setelah kita mempelajari tentang kesebangunan dua bangun datar dan setelah apa yang kalian kerjakan, alhamdulillah sudah menghasilkan sesuatu yang baik seperti apa yang kita harapkan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan ya tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan kesebangunan dua bangun datar. Jadi disimpulkan kira-kira apa yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pahami tentang kesebangunan dua bangun datar. Agar nanti saya minta kepada nanti sekalian dari hasil proses pembelajaran kita, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil proses pembelajaran kita hari ini terkait dengan kesebangunan dua bangun datar. Oke, silakan dari kelompok 4. Ya, Yunardiun. Ya, silakan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan. Ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui dua bangun datar sebangun adalah dengan melihat pada dua hal, yaitu 1 pada sudut-sudut yang seletak sama besar, 2 pada sisi-sisi yang seletak memiliki nilai pembangunan yang sama. Oke, sudah? Sudah. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini,
yaitu untuk mengetahui bahwa dua bangun datar itu sebangun atau tidak, yaitu kita melihat pada sisi yang seletak, apakah dia memiliki perbandingan sama atau tidak. Kalau perbandingannya sama, maka kita menguji lagi ke berikutnya, apakah sudut yang seletak itu sama besar atau tidak. Kalau dua hal ini dipenuhi, sisi yang seletak perbandingannya sama dan sudut-sudut yang seletak sama besarnya, maka kita menyimpulkan bahwa bangun itu adalah sebangun. Bapak akan menyampaikan pada pembelajaran kita berikutnya, yaitu tentang menentukan sisi yang perlu diketahui nilainya dengan menggunakan konsep kesebangunan dua bangun datar. Oke, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dan saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin kepada ketua kelas, jadi silakan. Doa untuk menutup mata pelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nani Fitria, calon guru penggerak angkatan ke-8 Pendidikan Guru Penggerak angkatan ke-9 dari UPT SMPN One Malangka nomor 28 Kepulauan Selayar. Kali ini kita berada pada sesi pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Pak Munir. Kemudian Pak Munir adalah sebagai guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Kemudian saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Dema Boja. Assalamualaikum Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai percakapan pasca observasi. Saya ke Pak Munir. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait telah dilaksanakannya observasi pada supervisi kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Bapak laksanakan? Ya, karena belum terbiasa, mungkin terasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya Pak, walaupun sedikit tegang. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas terkait kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Untuk tahapan, saya mungkin membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan, mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Dan untuk pengetahuan, siswa dapat memahami kesebangunan bangun datar. Oke, baik. Jadi menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil di dalam kelas atau masih ada yang perlu dikembangkan Pak? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Oke, baik. Jadi sudah berjalan dengan baik ya Pak, sudah sesuai tapi masih ada sedikit kekurangan. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh yang lain juga, di mana masih ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran tersebut atau kurang aktif. Seperti itu ya Pak. Jadi kira-kira Pak, mengapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompoknya,
saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Mungkin saya harus memberikan pertanyaan kepada siswa harus seperti apa. Jadi seperti itu ya Pak perencanaannya. Pada saat nanti proses pembelajaran untuk kedepannya, Bapak akan menyesuaikan dengan gaya belajar dari masing-masing murid. Mudah-mudahan kedepannya Bapak memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai apa yang diharapkan bersama, yang lebih dari yang kemarin. Saya tunggu cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira Pak akan dilakukan pembelajaran selanjutnya itu kapan? Insya Allah saya akan melakukan secepatnya. Akan dilakukan secepatnya ya Pak, berarti dalam semester ini. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang direncanakan ini cepat direalisasikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik telah dilaksanakan. Dan mulai dari pra-observasi, observasi sampai hari ini pada pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.